Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Ramadan dari kelas P26 akan menganalisis dokumen kurikulum dari MTS Jamiah Islami tahun pelajaran 2020-2021. Yayasan Pendidikan Madrasah Jamiah Islamiyah tepatnya di Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Hilir, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di sini saya akan menganalisis tentang apa saja di dalam dokumen kurikulum tahun 2021 2022 di MTS Islamiyah MTS Jamiah Islamiyah. Oke. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Pendidikan diselenggarakan secara demokrasi dan keadilan serta tidak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Madrasah ini merupakan pusat pengembangan budaya. Madrasah Sanawiyah Jamiah Islamiyah mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai satu kesatuan kegiatan pendidikan yang terjadi di madrasah. Nilai-nilai yang dimaksud diantaranya religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial dan lingkungan, serta bertanggung jawab. Nilai-nilai melingkupi dan terintegrasi dalam seluruh kegiatan pendidikan sebagai budaya madrasah. Nah, analisis lingkungan internal. Yang pertama, strategi kompetensi lulusan. Pada tahun pelajaran 2020-2021 diharapkan menjadi madrasah pilihan utama masyarakat, meningkatkan kualitas pembinaan siswa berbakat di bidang akademik dan non-akademik. 95% memiliki kemampuan baca tulis Al-Quran dan tahfidz Quran juz amma. Memiliki tim volleyball dan futsal yang berprestasi. Pendampingan siswa dalam TIK dan pembimbingan konseling secara berkala. Terbinanya sikap disiplin dan penuh rasa tanggung jawab dalam melakukan tugas bagi siswa semua madrasah. Standar isinya pengembangan kurikulum K13 atau Kurtilas, pengembangan silabus pembelajaran, pengembangan pemetaan KI, kompetensi inti, KD kompetensi dasar, mata pelajaran dan bahan ajar semua mata pelajaran. Pengembangan RPP, pengembangan standar pencapaian KKM. Yang ketiga, standar proses. Pengembangan standar dan model pembelajaran CTL. Pengembangan model pembelajaran untuk semua mata pelajaran, pembangunan strategi pembelajaran, pengembangan bahan-bahan ajar, pengembangan buku referensi, pengembangan media pembelajaran. Yang keempat, standar sarana dan prasarana, pengembangan pengadaan sarana prasarana, pengembangan perbaikan dan pemeliharaan ruang kelas, pengembangan dan pengadaan alat-alat pembelajaran, pengembangan bahan-bahan praktek, pengembangan perbaikan dan pemeliharaan ruang penunjang, pengembangan buku-buku referensi, pengembangan alat dan media belajar, pembangunan parabot sekolah, pengembangan perlengkapan administrasi sekolah. Yang kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pengembangan
Profesional guru, pengembangan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga TU, pengembangan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pendidik melalui pemilihan guru prestasi. Yang keenam, standar pengelolaan manajemen, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kepala sekolah, pengembangan implementasi manajemen berbasis madrasah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan komite. Pengembangan supervisi oleh kepala madrasah, pengembangan aspek-aspek manajemen untuk pengembangan standar-standar pendidikan, pengembangan jaringan informasi akademik internal madrasah. Yang ketujuh, standar pembiayaan pengembangan sistem subsidi silang, pengembangan kewirausahaan madrasah, pengembangan pemberdayaan potensi madrasah, pengembangan penggalangan partisipasi masyarakat. Pengembangan jalinan kerja sama dengan penyandang dana atau donatur. Yang kedelapan, standar penilaian, pengembangan sistem penilaian secara lengkap dengan instrumen pengembangan implementasi model evaluasi pembelajaran, pengembangan pedoman evaluasi atau penilaian, pengembangan program percepat belajar atau akselerasi. Bagian B, analisis lingkungan eksternal. Yang pertama, kondisi geografis. MTS Jamiah Islamiyah adalah madrasah yang berbasis agama yang berada di wilayah Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Hilir, dengan jarak tempuh lebih kurang 30 km dari pusat kota Kabupaten Ogan Hilir. Yang kedua, kondisi sosiologis. Berada di wilayah Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Batu dapat mendukung ketersediaan siswa. Hal ini dikarenakan MTS Jamiah Islamiyah adalah MTS yang didirikan oleh masyarakat Desa Tanjung Pinang yang mudah dijangkau oleh segenap lapisan masyarakat. Yang kedua, kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya ke MTS Jamiah Islamiyah tetap tinggi. Yang ketiga, MTS Jamiah Islamiyah secara bertahap terus meningkatkan sarana prasarana pembelajaran sehingga bisa menarik minat siswa untuk belajar di madrasah ini. Bagian 3, kondisi demografi. Di sini MTS Jamiah Islamiyah berada di wilayah Desa Tanjung Pinang yang memiliki penduduk desa dengan jumlah penduduk 3.954 jiwa. Luas wilayahnya 557 hektar kilometer persegi dan jumlah penduduk laki-laki 2029, perempuan 1.925 jiwa dengan kepadatan penduduk 300 jiwa per kilometer persegi. Dengan demikian, keberadaan MTS Jamiah Islamiyah sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Masuk ke bab 2, tujuan, visi, dan misi madrasah. Yang pertama, bagian A, tujuan pendidikan nasional dan kelembagaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai budi pekerti yang luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, kesehatan rohani dan jasmani, keterampilan dan pengetahuan, dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk bangsa dan masyarakat. Bagian B, visi dan misi madrasah. Madrasah Sanawiyah Jamiah Islamiyah Tanjung Pinang sebagai lembaga pendidikan dasar perlu mempertimbangkan harapan siswa, orang tua, murid, dan masyarakat dalam merumuskan visi madrasahnya. Madrasah Jamiah Islamiyah juga diharapkan merespon perkembangan dan tantangan masa depan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi era informasi globalisasi yang sangat cepat. Visi madrasah mewujudkan kualitas pendidikan yang mampu mengantarkan peserta didik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta mampu menata diri hidup bermasyarakat yang islami. Dengan indikator yang satu, terbentuk sikap dan perilaku yang baik antar warga madrasah. Kedua, terlaksananya interaksi sosial antara warga madrasah dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, terlaksananya pengembangan standar isi kurikulum. Terpenuhinya standar pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan atau NSP. Terlaksananya standar proses pembelajaran secara optimal dan profesional. Yang keenam, tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai sesuai standar pelayanan minimal atau SPM. Yang ketujuh, menciptakan generasi muda yang mampu bersaing dalam bidang akademik maupun non-akademik. Misi madrasah. Untuk mencapai visi madrasah, misi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Jamiah Islamiyah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan proses belajar mengajar secara profesional. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk mampu bersaing dalam kebaikan. Yang ketiga, memberdayakan
umat dalam lingkungan pendidikan. Yang keempat, mengembangkan budaya Islami dalam kehidupan sehari-hari.